Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Igede Guntur Saputra dan rekan saya Iputu Duta Satya Prananda yang akan mempresentasikan mengenai standar operasional prosedur pemeliharaan kubikel 20 Cafe di dalam tugas manajemen teknik dengan dosen pengempu Iputu Sutawinaya STMT. Selanjutnya merupakan mind map atau daftar isi dari presentasi kami. Yang pertama adalah pendahuluan, selanjutnya yaitu sumber daya proyek, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan proyek, tujuan proyek, serta yang terakhir yaitu referensi dari presentasi kami. Sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu kubikel 20 Cafe. Kubikel 20 Cafe adalah seperangkat peralatan listrik yang dipasang pada gardu distribusi yang berfungsi sebagai pembagi, pemutus, penghubung, pengontrol, dan proteksi sistem penyaluran tenaga listrik tegangan 20 kV. Kubikel 20 kV biasa terpasang pada gardu distribusi atau gardu hubung yang berupa beton maupun kios. Selanjutnya, kita menuju ke prinsip-prinsip manajemen. Di dalam prinsip manajemen, kita mengenal sesuatu hal yang disebut dengan pendekatan secara teknis, yang terdiri dari input, proses, dan output. Input seringkali juga dikenal sebagai sumber-sumber manajemen, yang kita sebut dengan 5M. 5M itu sendiri terdiri dari manusia atau man, uang atau money, bahan atau material, mesin atau machine, metode atau method. Selanjutnya, sumber-sumber manajemen ini akan mengalami suatu proses yang disebut dengan 4P atau dalam bahasa Inggris dikenal juga dengan sebutan POAC. 4P atau POAC itu terdiri dari yang pertama, perencanaan atau planning, yang kedua, pengorganisasian atau organizing, 3, pelaksanaan atau actuating, dan yang keempat, pengawasan atau controlling. Ketika sumber-sumber manajemen tersebut dikelola dengan baik dengan suatu proses 4P ini, maka output atau tujuan yang ingin kita capai akan dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sumber daya proyek. Di dalam sumber daya proyek kita mengenal yang disebut dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting di dalam sumber-sumber proyek, karena manusia akan terlibat langsung di dalam suatu pekerjaan itu. Dalam hal ini yaitu pemeliharaan kubikel 20 Cafe. Adapun petugas yang terlibat dalam pekerjaan ini yaitu 1. Tenaga ahli, 2. Supervisor teknik, 3. Piket pengawas, 4. Petugas lapangan, 5. Koordinator logistik, dan yang keenam operator jaringan distribusi. Tugas dan wewenang dari masing-masing petugas ini akan dijelaskan oleh rekan saya Duta pada sesi presentasinya. Selanjutnya yaitu money atau uang. Rancangan anggaran biaya adalah hal yang sangat penting untuk dibuat dalam proses pekerjaan suatu pekerjaan. Untuk mencegah adanya biaya-biaya tambahan yang tidak perlu sehingga kita dapat menyelesaikan tugas tersebut dengan biaya seminim mungkin dan hasil yang sangat memuaskan. Di dalam proses pemeliharaan kubikel 20 Cafe telah ditentukan bahwa dana yang diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaan ini sebesar Rp11.468.000 dengan rincian sebagai berikut. Upah tenaga kerja sebesar Rp1.420.000, bahan sebesar Rp1.293.000, peralatan sebesar Rp8.355.000, dan yang terakhir yaitu overhead atau biaya lain-lain seperti transportasi atau biaya yang tidak diduga sebesar Rp400.000. Selanjutnya yaitu material kerja atau kita sebut dengan bahan kerja. Di dalam pengerjaan pemeliharaan kubikel 20 Cafe, adapun bahan-bahan yang kita perlukan, yaitu yang pertama kertas amplas halus, sabut plastik, kain majun, kuas 1 inci, alkohol dengan kadar minimal 90%, sakapen, was bensin, WD-40, vaselin, dan corium. Selanjutnya kita menuju ke alat-alat kerja yang digunakan dalam proses pemeliharaan kubikel. Adapun alat yang diperlukan yaitu
toolkit, handle kubikel, kunci gardu, lampu penerangan, papan peringatan, stick 20 kV, radio komunikasi, tangga lipat, kabel roll, dan lampu senter. Selain itu, kita juga perlu menentukan alat ukur yang kita gunakan dalam proses pengerjaan ini untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh PLN sehingga kubikel tersebut dapat digunakan kembali. Adapun alat ukur yang kami gunakan yaitu Megger 5000 volt, tank multimeter, breaker analyzer, microohmmeter, earth tester, avometer, water pass, kunci mom, dan HVDC test. Dan tidak lupa, hal yang paling penting adalah perlengkapan APD untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja. Adapun APD yang kita gunakan dalam proses pemeliharaan kubikel 20 kV ini yaitu topi pengaman, sepatu 20 kV, kacamata, wear pack, sarung tangan 20 kV, dan tidak lupa kita wajib menggunakan masker. Selanjutnya yaitu metode. Di dalam metode pemeliharaan kubikel ini menggunakan metode pemeliharaan rutin yang berarti dilakukan setiap jangka waktu tertentu. Pekerjaan ini meliputi penyetelan, perbaikan, dan penggantian peralatan apabila diperlukan. Pemeliharaan kubikel 20 kV yang dilakukan adalah yang pertama, pemeriksaan fisik gardu beton dan kubikel. Yang kedua, pembersihan peralatan komponen kubikel. Yang ketiga, mengukur tahanan isolasi komponen kubikel. Dan yang terakhir yaitu memastikan bahwa kubikel dapat dioperasikan secara aman. Kemudian, saya akan menuju ke proses pelaksanaan proyek. Di dalam proses manajemen, yang pertama adalah suatu perencanaan. Perencanaan suatu hal yang sangat krusial untuk dapat memastikan pekerjaan tersebut dapat berjalan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Tanpa adanya perencanaan yang baik, maka tujuan akan sulit untuk dicapai dalam suatu organisasi. Perencanaan yang dilakukan oleh PT PLN yakni melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu merencanakan pekerjaan yang dilakukan, menentukan time schedule, menentukan tujuan atau lokasi pelaksanaan, membuat daftar material atau alat yang digunakan, serta yang terakhir yaitu membuat rancangan anggaran biaya. Kemudian di dalam perencanaan pekerjaan, PT PLN biasanya memiliki standar operasional prosedur untuk memastikan pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Sehingga apabila terjadi sesuatu hal penyimpangan, maka dengan mudah untuk dapat diketahui. Di samping itu juga, hal ini diperlukan untuk menjadi acuan kita dalam bekerja sehingga pekerjaan tersebut dapat selesai tepat waktu. Untuk presentasi selanjutnya, saya akan menyerahkan kepada rekan saya Ibu Duta Satya Prananda. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya oleh Guntur. Sekarang saya Ibu Duta Satya Prananda akan melanjutkan presentasi menuju bagian time schedule kegiatan. Pada slide dapat kita lihat grafik yang memaparkan time schedule kegiatan beserta dengan penjelasannya dalam bentuk bar chart. Mari kita simak. Pukul 9 sampai pukul 10 ada dua kegiatan yang berjalan. Yang pertama itu briefing, doa, pemeriksaan kesiapan peralatan, dan memakai APD. Lalu pemeriksaan fisik gardu beton, dudukan kubikel, dan lampu indikator di setiap sel. Kemudian pukul 10 sampai pukul 11 itu ada 4 kegiatan. Yang pertama itu izin melakukan pemadaman dengan piket distribusi untuk memadamkan listrik. Kemudian lepas sirkuit breaker, kunci interlock pada sirkuit breaker, dan pasang ke lubang kunci disconnecting switch dan lepas disconnecting switch. Kemudian melepas load break switch, disconnecting switch potential transformator, dan load break switch incoming. Dan masukkan disconnecting switch ground pada setiap sel dan buka semua pintu kubikel. Kemudian pada jam 12 sampai jam 13 itu ada dua kegiatan, yaitu melakukan pengecekan kubikel dan pembersihan kubikel sesuai prosedur, kemudian mengukur tahanan isolasi, dan pastikan urutan fase kabel sesuai dengan finger load break switch dan tandai setiap fasenya. Kemudian yang terakhir yaitu pukul 14 sampai pukul 15 ada dua kegiatan, yaitu melakukan recovering keadaan kubikel seperti semula dan pastikan tidak ada peralatan yang tertinggal, dan akhirnya
pelaporan kepada piket rayon bahwa sesuai hasil pemeriksaan dan pengukuran kubikel, pelanggan dapat dioperasikan kembali. Kemudian ada standar kelayakan hasil ukur. Standar kelayakan hasil ukur. Yang pertama ada pengukuran tahanan isolasi lebih besar daripada 2000 MΩ. Yang kedua, pengukuran tahanan kontak lebih kecil daripada 200 microohm. Yang ketiga, kecepatan buka lebih kecil daripada 100 milisecond. Yang keempat, kecepatan tutup lebih kecil daripada 120 milisecond. Yang kelima yaitu selisih keserempakan antar fase lebih kecil daripada 50 milisecond. Yang keenam, pengukuran tahanan tanah lebih kecil daripada 1,7 ohm. Yang ketujuh, kekuatan dieelektrik 40 kV DC dalam waktu 1 menit atau 60 detik. Yang kedelapan, yaitu arus yang mengalir lebih kecil atau sama dengan 1 mA. Dan yang kesembilan, kekencangan pengikatan mur baut seperti pada tabel. Dapat kita lihat tabelnya seperti berikut. Kemudian ada bar chart kebutuhan tenaga kerja. Nah, di bar chart ini ditampilkan secara rinci mengenai kebutuhan tenaga kerja dan anggaran yang dialokasikan per jamnya. Pada bar chart dapat kita lihat tenaga ahli dibutuhkan berjumlah seorang untuk setiap jamnya. Supervisor teknik dibutuhkan 2 orang pada setiap jamnya. Piket pengawas 2 orang pada setiap jamnya. Petugas lapangan 5 orang pada setiap jamnya. Koordinator logistik dibutuhkan seorang pada jam 9 sampai pukul 10 dan seorang lagi pada pukul 14 sampai pukul 15. Selanjutnya yang terakhir, operator jaringan distribusi dibutuhkan seorang pada pukul 9 sampai 10 dan seorang lagi pada pukul 14 sampai pukul 15. Jumlah tersebut kemudian dikalikan dengan harga per jamnya sehingga didapatkan totalan harga yaitu Rp1.420.000. Berikutnya ada bar chart kebutuhan bahan. Dapat kita lihat rincian kebutuhan bahan yang diperlukan yaitu kertas amplas halus sebanyak 20 buah, sabut plastik hijau sebanyak 10 buah, kain majun sebanyak 2 buah, kuas 1 inci sebanyak 4 buah, alkohol minimal 90% sebanyak 1 buah, sakapen sebanyak 1 buah, was bensin sebuah, WD-40 2 buah, vaselin sebuah, dan korium yaitu sebuah. Setelah jumlah masing-masing bahan dikalikan dengan harga satuannya, maka kita dapatkan total harga kebutuhan bahan yaitu sebesar Rp1.293.000. Bar chart kebutuhan alat merupakan bar chart selanjutnya. Dapat kita lihat alat-alat yang dibutuhkan. Yang pertama ada toolkit sebanyak 1 buah, handle kubikel sebanyak sebuah, lampu penerangan yaitu ada 2 buah, papan peringatan yaitu ada sebuah, kunci sok sebanyak 1 buah, stick 20 kV ada sebuah, radio komunikasi ada 3 buah, tanggal lipat sebuah, kabel roll sebuah, dan sebuah lampu senter. Harga satuannya kita kalikan dengan jumlah yang diperlukan, maka kita akan mendapatkan totalan harga kebutuhan alat yaitu Rp8.355.000. Selanjutnya kita bahas pengorganisasian. Dapat kita lihat pada slide terdapat bagan struktur organisasi dalam SOP pemeliharaan kubikel 20 kV. Yang di paling atas ada supervisor teknik, yang di bawahnya mengkomandoi tenaga ahli, piket pengawas, operator distribusi, dan koordinator logistik, di mana piket pengawas memiliki hubungan koordinasi dengan operator distribusi, di mana mereka semua mengkomandoi pekerja lapangan yang bekerja langsung dalam proses pemeliharaan kubikel 20 kV. Rincian tugas dan wewenang masing-masing petugas yaitu sebagai berikut. Di mana yang pertama, supervisor teknik bertugas menyampaikan surat tugas dari manajer kepada pengawas dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Yang kedua ada piket pengawas, di mana piket pengawas terdiri dari 2 orang. Pengawas pertama bertugas untuk mengawasi jalannya pekerjaan agar sesuai SOP, dan pengawas kedua yaitu pengawas K3 yang bertugas untuk menyiapkan dokumen JSA dan IBPR serta memastikan K3 dari pekerjaan.
Yang ketiga ada tenaga ahli yang bertugas untuk mengarahkan bagaimana pekerjaan dilakukan dengan berkoordinasi dengan pekerja lapangan dan memastikan pekerjaan berjalan dengan baik. Yang keempat, koordinator logistik bertugas untuk menyiapkan pengadaan alat dan bahan serta pengolahannya. Yang kelima, operator distribusi yaitu bertugas untuk menerima koordinasi dari piket pengawas teknik untuk melepaskan atau menyambungkan listrik pada pelaksanaannya. Yang terakhir yaitu pekerja lapangan yaitu bertugas secara langsung dalam pemeliharaan kubikel 20 kV. Selanjutnya ada laporan pekerjaan, di mana pada laporan pekerjaan setiap pekerjaan itu diberi bobot masing-masing sehingga totalnya mencapai 100%. Kemudian, dalam pelaksanaannya, pekerjaan akan dinilai berdasarkan perbandingan antara rencana dan kenyataan yang terjadi pada proyek. Kemudian kita bahas tujuan proyek. Di mana tujuan dari pemeliharaan kubikel adalah untuk mempertahankan kondisi atau menjaga agar peralatan menjadi tahan lama dan meyakinkan bahwa peralatan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat dicegah terjadinya gangguan yang dapat menyebabkan kerusakan. Kemudian yang terakhir adalah bagian referensi. Jadi, referensi yang kami gunakan untuk membuat presentasi ini adalah yang pertama yaitu dari PT PLN, pengenalan kubikel 20 kV dan komponen-komponennya tersedia pada website yang terlampir. Kami akses pada 7 Mei 2021. Dan yang kedua, standar operation procedure pemeliharaan kubikel 20 kV oleh PLN juga. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kami. Kami memohon maaf apabila ada salah kata yang menyakiti hati teman-teman, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya dan kami akan tutup. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua.